Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita pasti sering mendengar istilah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Turmuzi. Sebagai muslim yang beriman, yang sadar tentang pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentunya kita sangat berharap bisa mendapatkan amal yang semacam ini. Pada saat kita sudah tidak bisa beramal, namun Allah tetap memberikan aliran pahala karena amal kita ketika masih hidup di dunia. Namun di samping ada pahala jariyah, di dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariyah. Dosa jariyah adalah dosa yang tetap terus mengalir meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ini adalah dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya meskipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Sungguh menyedihkan nasib orang yang seperti ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, dia malah mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Bisa dibayangkan penyesalan yang akan dialami oleh manusia yang memiliki dosa jariyah ini. Sahabat yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah akan mencatat dari kehidupan kita itu bukan hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, akan tetapi dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan yang kita lakukan itu juga akan dicatat. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfudz. Quran Surat Yasin ayat ke-12. Orang yang melakukan amal baik, maka akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu, dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan dan dampak baik dari amalnya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang ia lakukan, ditambah dengan dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang ia kerjakan. Selama dampak buruk itu masih ada, maka ia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu.
Itulah dosa jariah yang selalu mengalir. Sungguh mengerikan dosa ini. Lantas dari manakah sumber dosa jariah ini? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Perbuatan ini adalah melakukan maksiat di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya, meski ia tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Dia juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun dia melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di dunia ini. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berhati-hatilah untuk para wanita yang membuka aurat di tempat umum, yang memancing lawan jenis untuk memandangnya, maka dia akan mendapatkan dosa membuka aurat, ditambah dengan dosa dari setiap pandangan laki-laki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para lelaki itu untuk memandanginya. Lalu yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Orang ini mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Orang seperti inilah para juru dakwah kesesatan atau orang yang mensponsori kemaksiatan. Allah menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh, dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Akibat dari perbuatan ini sungguh luar biasa, karena sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor maksiat dan penghasut pikiran yang menyimpang, selama itu pula orang ini akan turut mendapatkan limpahan dosa, meskipun dia sudah dikubur tanah. Mereka inilah para pemilik dosa jariah. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.